Halo semuanya, di video kedua ini kita akan membahas mengenai hubungan kekerasan dengan konflik sosial dan juga faktor penyebab konflik dan kekerasan. Selamat menikmati. Terima kasih Krisna. Baik, saya Ali Sunarjaya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara kekerasan dan konflik. Konflik dan kekerasan memiliki konsep yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat. Konflik bisa saja berubah menjadi kekerasan jika tidak dikelola dengan upaya penyelesaian yang tidak tepat oleh pihak-pihak yang terlibat. Banyaknya pelaku konflik yang memiliki kecenderungan melanjutkan konflik dan tindakan saling mengalahkan dan menyerang dengan kekerasan. Artinya, konflik berpotensi memicu terjadinya kekerasan dan sering terjadinya sebagai akibat konflik. Inilah bentuk hubungan antara kekerasan dan konflik. Untuk mengetahui perbedaan antara konflik dan kekerasan, silakan simak tabel berikut. Pada tabel berikut, kita bisa melihat perbedaan antara konflik dan kekerasan. Yang pertama, konflik terjadi karena adanya benturan perbedaan dan tujuan antar individu atau kelompok. Sedangkan kekerasan terjadi karena pihak-pihak yang terlibat melanjutkan konflik dengan tindakan saling mengalahkan dan menyerang. Yang kedua, konflik melanggar norma sosial, namun tidak termasuk pelanggaran norma hukum. Sedangkan kekerasan melanggar norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, dan kesopanan, serta norma hukum. Yang ketiga, konflik memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Sementara itu, dampak positif bersifat konstruktif untuk mendorong terjadinya perubahan. Sedangkan kekerasan memiliki dampak negatif yang bersifat destruktif, artinya mengarah pada proses penghancuran pihak lawan yang menyebabkan cedera dan hilangnya nyawa seseorang. Baik, terima kasih Alif. Sekarang saya Ibu Sinta Prashanti Wiraswari, nomor absen 1, akan menjelaskan mengenai faktor penyebab konflik dan juga kekerasan. Yang pertama ada perbedaan keyakinan dan pendirian. Perbedaan pendirian berarti individu atau kelompok memiliki pendapat, pemahaman, dan keinginan yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan pendirian tiap-tiap individu dapat berpotensi menimbulkan perasaan saling benci dan juga berujung pada konflik. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Kepentingan merujuk pada keinginan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau sosial. Kepentingan individu atau kelompok yang berlawanan dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mendorong individu atau kelompok melihat sesuatu dari kacamata kebudayaannya sendiri. Dalam masyarakat, sering muncul pandangan etnosentrisme yang menganggap kebudayaan miliknya paling baik daripada yang lainnya. Sikap etnosentrisme ini dapat mendorong terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya ada perubahan sosial. Konflik dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat memicu adanya konflik. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi sering diawali dengan prasangka dan berlanjut menjadi cap buruk atau stereotip pada individu atau kelompok tertentu. Perbedaan perlakuan dapat memicu luapan emosi dari salah satu pihak yang terdiskriminasi. Apabila emosi tersebut tidak terakomodasi dengan baik, dapat menimbulkan konflik atau kekerasan. Yang terakhir adalah status sosial. Status sosial dipengaruhi oleh kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi secara otomatis memiliki status sosial yang tinggi juga. Konflik dapat terjadi apabila seseorang berstatus sosial atas menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki, atau bisa disebut dengan abuse of power. Demikian video dari kami. Kami meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.